Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sastrawan terkemuka dari Inggris, Salman Rushdie, mempertanyakan arti penting berdirinya negara Palestina. Menurutnya, sebuah negara Palestina merdeka akan menjadi semacam Afghanistan yang dipimpin kaum Taliban. Ini diungkapkannya di sebuah wawancara dengan podcaster Rundfunk Berlin-Brandenburg, Jerman. Sayang sekali Salman bicara semacam itu di masa dunia menyaksikan bagaimana Palestina menjadi korban serangan membabi buta Israel. Mungkin tidak banyak di antara Anda yang mengenal Salman. Salman ini adalah seorang sastrawan terkemuka dari Inggris keturunan India. Dia ini kontroversial. Tahun 1988 yang lalu, dia bahkan mendapat ancaman hukuman mati dari pemimpin tertinggi Islam Iran, Ayatollah Khomeini. Dia dianggap menghina Islam dengan bukunya The Satanic Verse. Dalam novel itu dia berkisah tentang Nabi Muhammad yang tertipu oleh setan sehingga menyebarkan ayat yang sebenarnya tidak datang dari Tuhan. Sebagai Muslim, saya tidak suka dengan kisah semacam itu. Tapi saya tetap menghormati hak seorang penulis untuk mengekspresikan karyanya. Apalagi di karya itu dia tidak menggunakan nama Muhammad, melainkan Mahund. Saya sendiri tidak pernah membaca karya-karya sastra Salman, tapi saya tahu dia bisa dianggap sebagai salah seorang sastrawan terkemuka yang kritis dan pandangannya didengar banyak pihak. Kalau dia mempertanyakan Palestina, dengan sendirinya dia bisa membuat orang mempertanyakan arti penting membela Palestina ketika Palestina sekarang menjadi korban pembantaian dan penyerangan yang dilakukan Israel di Gaza. Yang dikomentari Salman memang bukan tentang penyerangan itu sendiri, melainkan tentang negara Palestina. Salman mengatakan bahwa pembentukan sebuah negara Palestina saat ini akan melahirkan sebuah negara seperti Taliban. Saya duga Salman mengeluarkan pertanyaan ini untuk merespons keputusan PBB pekan lalu untuk mempertimbangkan pencalonan Palestina sebagai negara anggota PBB. Dalam proses pengambilan keputusan itu, Israel dan Amerika Serikat bersama beberapa negara lain menolak. Tapi mayoritas negara di dunia mendukung. Jadi mungkin sekali Salman berusaha mengingatkan bahwa langkah PBB itu tidak bijaksana. Namun begitu, dalam pemaparannya Salman hanya sedikit menyinggung soal PBB. Yang ia lebih persoalkan adalah tumbuhnya gerakan mendukung Palestina di berbagai kampus terkemuka di Amerika. Dalam beberapa bulan terakhir, di kampus-kampus terkemuka Amerika memang hadir berbagai aksi unjuk rasa menentang Israel dan menuntut kemerdekaan Palestina. Ini berlangsung di Harvard, Columbia, Yale, Michigan, Brown, UCLA, New York University, dan puluhan universitas lainnya. Perkembangan ini yang dijadikan pusat kekhawatiran Salman. Menurut dia sebenarnya mendukung Palestina sejak tahun 80-an. Tapi kalau sekarang berdiri negara Palestina, ujarnya, negara itu akan dipimpin Hamas. Dan Hamas, kata Salman, akan menjadikan Palestina seperti Taliban dan akan dikendalikan Iran. Apakah ini yang diinginkan Barat? Tanya Salman. Apakah Barat menginginkan sebuah negara Taliban baru di Timur Tengah di samping Israel? Tanya dia lagi. Salman mengatakan bahwa masyarakat dunia memang layak prihatin dengan jatuhnya puluhan ribu korban dalam serangan Israel ke Gaza. Namun tambahnya, dia melihat gerakan-gerakan protes di Amerika mengabaikan fakta bahwa tragedi Gaza ini diawali oleh serangan Hamas yang merupakan organisasi teroris. Dia merasa para mahasiswa Amerika terlalu emosional merespons apa yang terjadi di Gaza tanpa memberikan pemikiran yang mendalam tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Akibatnya, kata Salman, para mahasiswa malah mendukung gerakan anti-Yahudi dan memberikan dukungan aktual pada Hamas. Saya tidak sepenuhnya menolak argumen Salman Rushdie. Saya termasuk orang yang menganggap kehadiran Hamas dalam perjuangan Palestina memang menghambat proses kemerdekaan Palestina. Hamas yang bisa diindonesiakan sebagai gerakan perlawanan Islam adalah gerakan Islam Sunni yang percaya bahwa mereka harus melakukan perlawanan bersenjata untuk mengenyahkan Zionis di Palestina. Hamas berdiri pada 1987 sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Piagam Hamas pada 88 menyatakan bahwa Hamas didirikan untuk membebaskan Palestina dan mendirikan negara Islam. Mereka berseberangan dengan gerakan Fatah yang mengambil jalan politik damai untuk membangun Palestina.
Hanya saja karena konsistensi Hamas melawan Israel yang memang melakukan aksi-aksi yang menindas warga Palestina di tanah pendudukannya, Hamas memperoleh simpati dari warga Palestina. Dalam pemilu 2006, Hamas memenangkan mayoritas kursi di parlemen Palestina di Gaza. Pimpinan Hamas bahkan pernah mengatakan pada 2014 bahwa Hamas tidak akan mengakui Israel. Hamas juga memiliki sayap militer yang meluncurkan serangan terhadap target militer dan penduduk sipil Israel, bahkan melakukan aksi bunuh diri sejak 1993. Hamas menyerang Israel dengan persenjataan terbatas, dari senjata ringan, roket, dan mortir, namun serangan mereka tetap mengganggu keamanan Israel. Salah satu tuduhan yang serius terhadap Hamas adalah mereka menggunakan perisai manusia saat menghadapi serangan Israel. Israel bahkan pernah meluncurkan video yang menunjukkan bagaimana tentara Hamas membawa anak-anak dan perempuan di depan mereka ketika menjadi sasaran tembakan Israel. Amerika Serikat, Israel, Uni Eropa, Kanada, dan Jepang sudah mengklasifikasi Hamas sebagai organisasi teroris. Dalam tragedi Gaza tahun ini, aksi teroris Hamas dianggap sebagai faktor penyebab serangan Israel ke Gaza. Pada 7 Oktober, Hamas menyerang dan membunuh sekitar 1.200 warga dan tentara Israel. Hamas juga menyeret 250 sandera sipil ke wilayah mereka. Sejak 7 bulan yang lalu, Israel kemudian membalas dengan menggempur Gaza. Sejauh ini, sudah lebih dari 35.000 warga Palestina terbunuh akibat serangan Israel, dan lebih dari 70.000 lainnya menjadi korban cedera ringan dan berat. Hamas juga tidak mengembalikan sandera yang mereka culik karena Israel tidak mau memenuhi persyaratan yang mereka ajukan, yaitu pelepasan tahanan Palestina oleh Israel. PBB sudah memerintahkan Israel untuk menghentikan penyerangan dan pembunuhan. Pengadilan Kriminal Internasional bahkan sudah mengeluarkan perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Tapi segenap langkah itu nampaknya tidak mempan memaksa Israel berhenti menjalankan aksi pembantaian warga Palestina. Dalam konteks ini, saya menyayangkan pernyataan Salman Rushdie tadi. Pertama, meramalkan negara Palestina menjadi semacam Afghanistan di bawah Taliban adalah prediksi berlebihan. Taliban dikenal sebagai kelompok Islam yang berusaha menerapkan syariah, hukum Islam yang mereka percaya secara sempit pada seluruh aspek kehidupan, serta pada saat yang sama menolak apapun yang tidak berasal dari Islam. Taliban membenci non-Islam. Karakter tersebut tidak melekat pada Hamas. Kedua, Hamas hanyalah satu fraksi garis keras dalam masyarakat Palestina. Bila negara Palestina didirikan, dunia internasional harus mengawasi dan mengendalikan agar Hamas tidak menjadi kekuatan dominan untuk memimpin Palestina. Ketiga, Hamas memang punya karakter keras dan percaya pada gerakan bersenjata. Namun karakter itu tidak bisa digunakan sebagai justifikasi penindasan Palestina yang sedang berlangsung saat ini. Dengan membayangkan Palestina akan jadi Taliban, Salman memberi peluang bagi pihak-pihak di dunia untuk menolak gagasan kemerdekaan Palestina. Ini pada gilirannya memberi ruang bagi Israel untuk melanjutkan tindakan biadabnya. Kita semua harus mendukung Palestina dan menolak Israel atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Free Palestine! Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia akan selamat.